Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karunia Nur Hafiz Ananda dengan NIM 2101031100134 dan teman saya Muhammad Iqbal Fazrin Alawi dan satunya lagi tak lupa juga Nurista Kurnia Nifsin. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang media pembelajaran. Apa yang dimaksud dengan media pembelajaran? Media pembelajaran adalah perantara untuk menyampaikan ide atau pesan atau gagasan kepada orang-orang yang dituju. Sebab menyampaikan pesan pada orang lain tak cukup dengan kata-kata saja, karena tidak semua pesan itu bisa diwakili dengan kata-kata. Untuk itu diperlukan perantara sebagai pelengkap, yakni media pembelajaran. Media pembelajaran dapat dimanfaatkan untuk alat memudahkan penyampaian pesan dari suatu sumber atau pesan dari guru, bisa narasumber, bisa pokoknya yang berhubungan dengan narasumber, kepada penerima pesan atau yang biasa disebut dengan siswa bisa, mahasiswa juga bisa, atau yang mendengarkan. Sebagai alat bantu pembelajaran, media pembelajaran ini berkembang sangat pesat sesuai dengan kemajuan teknologi. Setiap jenis media memiliki karakteristik sendiri dan memiliki efektivitas masing-masing. Untuk itu, guru dapat memilih media sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Yang pertama, ada media asli. Dalam membantu pembelajaran, guru dapat memanfaatkan benda nyata atau asli, terutama bila metode yang dipakai itu adalah metode praktik di lapangan. Dalam hal ini juga membuat siswa lebih mantap dan yakin atas kegiatan tersebut. Media yang dipakai juga umumnya menggunakan benda aslinya sehingga memudahkan para siswa untuk lebih terampil. Yang kedua, ini ada media realia atau asli, yaitu semua media nyata yang ada di dalam kelas maupun di luar kelas, tetapi dapat digunakan sebagai kegiatan observasi atau pengamatan. Dengan kata lain, yakni media pembelajaran itu dapat dipantau atau dilihat langsung oleh siswa. Media asli ini merupakan benda nyata, benda hidup tak gerak maupun benda mati. Pada umumnya, media nyata atau asli telah dikenal sebagai alat bantu mengajar yang dimanfaatkan guru dalam proses pembelajaran. Media realia adalah semua media nyata di dalam ruang kelas dan semua media nyata yang dapat digunakan dalam kegiatan pengamatan atau observasi pada lingkungan di dalam maupun di luar sekolah, kelas juga bisa. Media realia juga dapat berupa benda atau objek yang dapat digunakan untuk membantu pembelajar. Misalnya bunga, bisa kertas, bisa koran, bisa majalah, batu, yang pokoknya dibawa oleh siswa atau dibawa oleh guru. Buku juga bisa. Media realia adalah alat bantu visual dalam pembelajaran yang berfungsi memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Dan selanjutnya ada media tiruan atau media model. Dalam proses pembelajaran, menggunakan media apabila suatu benda terlalu berat atau besar untuk dibawa ke kelas atau tidak dapat diamati secara langsung, maka mengatasi hal tersebut dapat menggunakan alat bantu mengajar. Nah, hal ini itu dimaksudkan media tiruan. Media tiruan sebagai media model juga. Belajar melalui model dilakukan untuk pokok bahasan tertentu yang tidak mungkin dapat dilakukan melalui pengalaman langsung atau melalui benda. Sebenarnya penggunaan media tiruan ini membutuhkan perhatian juga. Selain pembuatannya juga cara menggunakannya agar pembelajaran itu lebih efektif.
Jenis yang selanjutnya, jenis-jenis media asli. Jenis-jenis media asli menurut Daryanto terbagi menjadi 3, yakni model spesimen, contoh, atau manipulatif, peta, atau boneka. Tinjau dari cara membuat. Menurut Daryanto, bentuk dan tujuan penggunaan model dapat dibedakan atas model perbandingan, misalnya globe, model yang disederhanakan, model irisan, model susunan, model terbuka, model utuh, boneka, dan topeng. Kalau spesimen, contoh, ya menurut Daryanto spesimen adalah benda-benda asli atau berbagai benda asli yang digunakan sebagai contoh. Disebut juga benda asli itu tidak alami, ya bisa jadi buatan atau dimodifikasi dalam bentuk apapun yang dimodifikasi oleh manusia. Ya contoh-contohnya kalau seperti itu, spesimen itu yang benda masih hidup, ini akuarium, bisa kebun binatang, itu bisa. Kalau contoh-contoh spesimen yang sudah mati itu bisa awetan dalam botol, itu pokoknya yang kayak eksperimen-eksperimen seperti itulah. Contoh-contoh benda spesimen, benda yang tak hidup adalah berbagai benda yang berasal dari batuan dan mineral. Nah, selanjutnya adalah peta. Dengan melihat peta timbul siswa seorang gambaran yang jelas tentang perbedaan letak. Macam-macam media tiruan antara lain, yakni spesimen makhluk yang telah mati, spesimen herbarium atau bagian tumbuhan yang sudah dikeringkan atau diawetkan, ya seperti pameran hewan kulit-kulit itu yang masih ada tulang-tulang itu misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurista Kurnianiswin Al-Maulidia dengan NIM 210103110150. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kelompok-kelompok model. Model dapat dikelompokkan menjadi 6 kategori, antara lain yang pertama model padat atau solid model, yakni suatu model yang memperlihatkan bagian permukaan luar daripada objek. Misalnya, siswa diberi tugas membuat peta timbul, gunung api, pegunungan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, yakni model susun atau boiled up model, yaitu model yang susunannya terdiri dari beberapa bagian objek yang lengkap, atau sedikitnya suatu bagian penting dari objek itu. Contohnya seperti anatomi kerangka manusia dan binatang, seperti mata, telinga, jantung, dan tengkorak. Kemudian yang ketiga, model kerja atau working model, yaitu tiruan dari suatu objek yang memperlihatkan bagian luar dari objek asli dan mempunyai beberapa bagian dari benda yang sesungguhnya, misalnya pengukur kekuatan gempa, susunan tata surya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, yakni model penampang atau cutaway model, yaitu suatu model yang memperlihatkan bagaimana sebuah objek itu tampak apabila bagian permukaannya diangkat untuk mengetahui susunan bagian dalamnya. Model penampang juga dapat dikategorikan seperti X-ray model, atau contohnya seperti lapisan kulit. Kemudian yang kelima, yakni diorama. Diorama merupakan pemandangan 3 dimensi dalam ukuran kecil atau mini yang bertujuan untuk menggambarkan pemandangannya sebenarnya. Contohnya seperti berupa gua tiruan yang di dalamnya dapat terlihat stalaktit dan stalagmitnya. Kemudian yang terakhir yakni mock-up, yaitu suatu penyederhanaan susunan bagian pokok dari suatu proses atau sistem yang lebih ruwet. Susunan nyata dari bagian-bagian pokok itu diubah sehingga aspek-aspek utama dari suatu proses mudah dimengerti oleh siswa. Mock-up dapat digunakan dengan cara guru memamerkan mock-up untuk diperlihatkan beberapa bentuk objek nyata seperti komponen dari alat elektronik. Contohnya yakni seperti radio, tape recorder, lampu tabung, serta pengeras suara. Tentunya penggunaan media dalam proses pembelajaran memiliki fungsi dan peran yang mana dapat membantu proses belajar mengajar. Seperti halnya fungsi dalam peran media asli atau realia.
Penggunaan media asli memiliki manfaat bagi siswa dan guru. Media asli juga dapat membantu memberikan pengalaman langsung kepada anak, sehingga media asli sangat ideal untuk diperkenalkan kepada anak dan memperkenalkan anak terhadap subjek baru yang membantu anak memperjelas makna yang sebenarnya. Untuk itu, media asli dapat membantu mempermudah pemahaman. Media asli yang dipilih harus sesuai dengan materi yang akan diajarkan untuk membantu guru dalam mengajar dan membuat siswa lebih tertarik dalam pembelajaran. Secara umum, media asli memiliki kegunaan, yaitu memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis atau dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan saja, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Penyampaian pesan kepada anak akan lebih mudah dipahami dengan menggunakan benda nyata. Hal tersebut sesuai dengan karakteristik anak usia dini, bahwa anak akan mampu menyerap informasi dengan adanya benda yang konkret atau nyata. Selain media asli, media model juga memiliki beberapa peran dalam fungsi penggunaan, diantaranya adalah untuk mengatasi kendala tertentu apabila ada pengadaan realia atau tidak adanya benda asli. Kemudian bisa juga untuk mempelajari objek yang telah menyejarah di masa lampau, serta membuat para siswa lebih tertarik karena keunikan dari karakteristik benda tersebut yang ukurannya mini dan dapat mempelajari setiap detail yang tak terjangkau fisik. Penggunaan media dalam pembelajaran tentunya memiliki kelebihan dan kelemahan yang perlu diperhatikan ketika seorang guru memutuskan untuk menggunakan media dalam proses pembelajaran. Berikut ini merupakan kelebihan dan kelemahan yang ada dalam penggunaan media asli dan tiruan dalam proses pembelajaran. Dalam media asli mempunyai kelebihan, di antara lain dapat memberikan kesempatan semaksimal mungkin pada siswa untuk mempelajari sesuatu ataupun memberikan suatu pengalaman dengan situasi yang nyata. Kemudian mudah didapat karena pada umumnya merupakan benda nyata yang ada di sekitar lingkungan. Dan yang terakhir, memberikan informasi yang jelas dan akurat. Selain kelebihan, pastinya media mempunyai kelemahan, yakni di antara lain kita perlu membawa siswa ke berbagai tempat di luar sekolah yang kadang mengandung resiko, misalnya kecelakaan atau sebagainya. Kemudian memerlukan biaya yang tidak sedikit, apalagi ditambah dengan kemungkinan kerusakan dalam penggunaannya. Dan yang terakhir, tidak selalu dapat memberikan semua gambaran dari objek yang sebenarnya, misalnya pembesaran, pemotongan, dan bagian dalamnya, sehingga harus didukung pula dengan media lain. Selain media asli, media tiruan juga memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya di antara lain yakni yang pertama, meningkatkan kreativitas dan menarik perhatian siswa karena keunikannya. Kemudian yang kedua, dapat dibuat dari bahan yang murah, mudah didapat, serta dapat dipakai secara berulang-ulang. Yang ketiga, dapat melukiskan bentuk dan keadaan yang sebenarnya. Yang keempat, dapat digunakan untuk mendeskripsikan dengan leluasa atau menjelaskannya dengan secara terperinci. Yang kelima, dapat dibongkar pasang, dan yang keenam, dapat digunakan untuk memperlihatkan bagian dalam sesuatu yang dalam keadaan yang sebenarnya tidak bisa dilihat. Selain kelebihan, media tiruan juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain pada dasarnya membutuhkan perawatan yang khusus seperti cara penempatannya. Kemudian untuk beberapa jenis model harganya juga terlalu mahal atau tidak terjangkau. Sekian dari kelompok kami, apabila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.